Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Tema kajian pada hari ini yang akan kita sampaikan arba'un minas sa'adah, kata Rasulullah. Ada 4 sumber kebahagiaan yang diusahakan kita raih. Arba'un minas sa'adah, kata Rasulullah SAW, ada 4 sumber kebahagiaan. Jika saya dan pendengar sekalian, jamaah sekalian yang mendengarkan ceramah saya, jika mendapatkan 4 hal ini, maka saya dan jemaah sekalian sudah mendapatkan surga di dunia sebelum surga di akhirat. Apa 4 hal ini harus kita usahakan? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atus salihah, istri yang saleh atau suami yang saleh. Kenapa ini sumber kebahagiaan? Karena ketika orang berkeluarga memiliki istri yang salehah, dia sudah mendapatkan surga di dunia. Terus bagaimana mengenal istri yang saleh? Rasulullah SAW sallallahu alaihi wasallam memberikan minimal 3. Kalau para suami yang kebetulan mendengarkan kajian saya, dan untuk para istri, jika engkau masuk kategori istri soleha, maka kerjakan minimal 3. Apa yang pertama? Ketika engkau memiliki sikap saat suamimu di dalam rumah, engkau dilihat oleh suamimu, atau saat suamimu datang dari pekerjaan, engkau dilihat oleh suamimu, penampilanmu menyenangkan mata suamimu, akhlakmu menyenangkan batin suamimu. Karena salah satu karakter wanita solehah, kata Rasulullah SAW, ketika suami melihat istrinya, menyenangkan ketika dipandang, menyenangkan fisiknya, menyenangkan akhlak. Karena betapa banyak orang yang cantik, tetapi kecantikannya hilang dan menyakitkan suaminya karena lisannya yang kasar, karena akhlaknya yang buruk. Oleh karena itu, berbahagialah bagi para suami yang memiliki istri yang ketika engkau pulang ke rumahmu, engkau disambut oleh istrimu, kemudian dicium tangannya, kemudian dicium pipinya, dan kemudian melihat penampilan istrinya dalam kondisi wangi dan tidak pakai baju daster yang sudah bolong-bolong. Oleh karena itu, ibu-ibu, jika engkau sedang memasak, silahkan pakai baju daster di dapur, kemudian lepas. Ketika engkau ada suamimu, gantilah baju yang terbaik, yang silahkan berpenampilan seperti artis yang menyihir suami. Harum, minyak, mengguyur wajahmu, mengguyur fisikmu, dalam arti dia secantik mungkin, sehingga harumnya minyak cuma didengar dan dirasakan oleh suamimu, tidak laki-laki lain. Maka insya Allah separuh dari persoalan hidup suamimu akan nyaman, hilang ketika ada di dalam rumah. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, ciri istri salihah itu adalah ketika engkau para istri taat dan patuh kepada suami. Taat dan patuh kepada suami, karena sumber surgamu ada ketaatan. Cuma ketaatan para istri hendaklah dibangun di atas 2. Tuhibbullah wa rasuluhu, atau mencintai Allah dan Rasul di atas segalanya. Yang kedua, la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada siapapun termasuk para suami ketika suami itu perintahnya mendurhakai Allah dan Rasul. Yang ketiga, menjaga kehormatan dirinya dan dan amanah harta suami. Ketika suami nggak ada, Masya Allah, tidak pernah menerima laki-laki lain, baik
membukakan pintu atau bertelepon asik ria di dalam HP-nya, tetapi dia menjaga dirinya karena sudah punya suami. Maka berbahagialah para suami yang memiliki istri yang solehah seperti ini, yang tidak hanya kemudian dia memberikan haknya, tetapi mampu menjadi surga bagimu di dunia. Kemudian pasangan suami yang soleh, apa paling tidak 5. Ketika engkau memiliki karakter suami 5 hal, maka berbahagialah itu. Apa? Yang pertama, mampu memberi nafkah. Memberi nafkah, tugasnya bekerja adalah suami. Adapun istri tidak punya kewajiban. Adapun kalau punya pekerjaan itu karunia dari suami. Yang kedua, memberikan tempat tinggal. Yang ketiga, memberikan baju. Jadi tidak tahunan, tetapi jika kemudian waktunya dibelikan, maka belikan. Yang keempat, pendidikan. Suami memperhatikan pendidikan istrinya, terutama dalam hal keagamaan. Yang kelima, perhatian suami. Ketika hal ini kemudian dimiliki oleh para suami, berbahagialah engkau para istri. Yang kedua, kata Rasulullah, sumber kebahagiaan adalah al-jarus sholih, tetangga yang baik. Siapa yang tidak bahagia, jemaah sekalian, ketika kita memiliki rumah kanan kirinya tetangga yang baik? Karena baiknya tetangga akan mendorong kita ke surga. Anak kita dijaga, melakukan hal-hal yang kurang buruk, bahkan diajak kebaikan. Rumah kita dikunci, kemudian tanpa dikunci pun kemudian tetangga kita yang menjaganya. Maka berbuat baik pada tetangga, dan berbahagialah kita memiliki tetangga yang baik. Kemudian yang ketiga adalah wal maskan luas, tempat yang luas. Saya dan Bapak Ibu memiliki tempat yang luas, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada saudara banyak, kamar ada, tempat sholat ada sendiri, parkiran ada, Masya Allah, tuh pengajian yang luas ada. Maka berbahagialah, ini nikmat yang terbesar yang tidak semua orang memiliki. Dan ini menjadi sumber kebahagiaan kita. Bahkan bisa menolong tetangga kita yang kemudian nggak punya fasilitas parkir, kita diberikan tempat untuk parkir, Masya Allah, pahala terbesar. Kemudian yang terakhir adalah wal markabul hadi, jadi kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman, ketika kita mau bepergian nyaman, kita punya kendaraan, ada motor sendiri, ada mobil sendiri, Masya Allah. Jadi tidak kemudian terjadi pelecehan seksual kepada keluarga kita, terutama istri kita ketika naik di angkut-angkut umum atau Grab dan semacamnya. Maka terjaga karena kita memiliki kendaraan sendiri, kendaraan yang nyaman, dan ini merupakan sumber kebahagiaan. 4, istri yang soleha atau suami yang soleh, kemudian tetangga yang baik, kemudian tempat tinggal yang luas, dan kendaraan yang nyaman. Semoga Allah mencurahkan, kemudian memberikan kemudahan memiliki 4 hal ini, dan jagalah terus sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan memilikinya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.